A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin, kaum muslimat, sahabat penyuluh rahimakumullah. Kembali kita berjumpa dalam bimbingan penyuluhan agama Islam dalam tema besar penyelenggaraan jenazah sesi yang ketiga, yaitu kaifiyat salat jenazah dan cara penguburannya. Pertama kita masuk kepada kaifiyat salat jenazah. Mensolatkan jenazah kaum muslimin itu hukumnya menjadi fardu kifayah bagi kita semua. Sudah menjadi kesepakatan para ulama bahwa jenazah kaum muslimin itu mesti disolatkan. Ada dua orang yang boleh disolatkan. Ini juga harus bisa kita pahami. Meskipun hukumnya tidak menjadi wajib, ini boleh. Yang pertama, anak kecil yang belum balik. Dia belum balik, anak kecil, mungkin umurnya baru beberapa bulan, itu boleh disolatkan, tetapi hukumnya tidak wajib. Artinya kalaupun tidak disolatkan, langsung dikafani dan dikuburkan, itu dibolehkan. Apa dasarnya? Dasarnya hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud. Sebagaimana diketahui bahwa Rasulullah SAW tidak mensolatkan Ibrahim, anak beliau yang meninggal pada umur atau usia lebih kurang 18 bulan. Yang kedua, orang yang mati syahid, sebagaimana Rasulullah dan para sahabat tidak mensolatkan para syuhada yang gugur di perang Uhud. Itu berdasarkan hadis riwayat Ahmad dan Abu Daud serta Tirmizi. Meskipun demikian, itu boleh juga disolatkan, kalau gugurnya itu perorangan, mungkin dalam suatu tugas, meninggal dunia, itu tetap disolatkan. Seperti umpamanya para tentara, polisi yang meninggal dunia dalam tugas, pengamanan di daerah-daerah tertentu, lalu syahid meninggal dunia, itu tetap disolatkan. Di saat disyariatkan juga kaum muslimin disolatkan jenazahnya apabila yang pertama terbunuh di dalam
pelaksanaan had atau hudud, ya, seperti ya di beberapa negara yang menegakkan hukum ya had ini, apakah karena kisos dia pernah membunuh lalu dia dibunuh, ya, tentu melalui proses dan peradilan, ya, dan eksekusinya itu dilakukan oleh pihak yang berwenang, ya, maka dia tetap disolatkan. Yang kedua, durhaka, terjerumus dalam kemaksiatan dan hal-hal yang haram, ya. Durhaka ini dalam artian dia tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban agama, tapi justru pelanggaran-pelanggaran yang ia lakukan, ya, seperti umpamanya mati dalam keadaan berzina, mati dalam keadaan mabuk-mabukan, ya, dan lain-lain sebagainya, mati dalam pertengkaran memperebutkan harta warisan, ya, dan lain-lain sebagainya. Itu tetap disolatkan, ya, kalau dia ini memang ya diyakini atau diketahui sebagai seorang muslim. Yang ketiga, berhutang dan tidak meninggalkan harta untuk membayar hutangnya, ya. Ini tetap disolatkan jenazahnya. Bagaimana penyelesaian hutangnya? Nanti penyelesaian hutangnya bisa diselesaikan oleh ya sanak saudaranya atau orang kaya yang berbaik hati untuk menanggung ya hutang-hutangnya, atau ya orang yang ia berhutang kepadanya itu mengikhlaskan, ya. Jadi tetap disolatkan jenazahnya. Yang keempat, belum disolatkan padahal sudah dikubur, maka boleh mensolatkan di kuburnya, ya. Mungkin karena suatu peristiwa, ya, apakah bencana dan lain-lain sebagainya, ya. Lalu jenazah ini mesti segera dikubur, ya, karena faktor keadaan situasi, ya, dan lain-lain sebagainya. Apakah karena bencana alam, ya, faktor keamanan dan lain-lain sebagainya, belum sempat disolatkan, nanti boleh disolatkan, ya, di kuburannya itu, ya. Jadi sholat jenazahnya itu ya di kuburannya itu, atau biasa disebut dengan pada tempat lain sholat ghaib. Meninggal di daerah yang tidak ada kaum muslimin di sana mensolatkannya, maka kaum muslimin ya di tempat lain mensolatkannya dengan cara sholat ghaib. Nah, ini sholat ghaib kalau memang jenazahnya tidak ada di hadapan kita. Berikutnya, haram mensolatkan, memohonkan ampun, memohonkan rahmat untuk orang kafir dan munafik. Ini mesti jadi catatan bagi kita, ya. Maka oleh karena itu jangan sampai kita menjadi orang kafir, jangan sampai kita menjadi orang yang munafik, ya. Nah, sungguh pun demikian, tetap kita berhusnuzon ya, kepada kaum muslimin, ya. Bagaimana husnuzonnya itu? Husnuzon bahwa ya diketahui bahwa dia ini memang seorang muslim, ya, mati dalam keadaan muslim, ya. Jadi jangan sampai kita jatuh kepada orang kafir, menjadi orang kafir, orang murtad, juga orang munafik. Apa dasarnya
Nah, ini salah satu ya pendapat ulama, itu dasarnya surah At-Taubah ayat 54. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abadan wala takum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasikun. Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan atau mensolat jenazahkan seseorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri atau mendoakan di kuburnya, sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ini konteksnya tentu saja para kaum munafik di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bagi kita yang hidup saat sekarang ini bisa kita jadikan pelajaran yang sangat berharga. Bagaimana kita bisa menjaga diri, memelihara diri, jangan sampai kita menjadi seorang yang munafik, jangan sampai kita menjadi orang yang fasik secara sadar melanggar kewajiban-kewajiban agama kita. Selanjutnya, berjamaah dalam sholat jenazah hukumnya wajib sebagaimana kewajiban dalam sholat wajib. Jadi anjuran untuk sholat jenazah itu secara berjamaah, tidak sendiri-sendiri. Jika mensolatkan sendiri-sendiri atau tidak berjamaah, maka kewajiban mensolatkan gugur, akan tetapi berdosa karena meninggalkan berjamaah. Ini wallahu a'lam. Ini salah satu disebutkan di dalam kitab Ahkamul Janaiz. Nah, di sini disebutkan halaman 125. Jadi memang pada umumnya sholat jenazah itu dilakukan secara berjamaah. Kalau sholat sendiri-sendiri itu pun diberikan pada sholat jenazah secara gaib. Terjadinya jamaah paling sedikit 3 orang, Jika jamaah itu banyak, itu akan semakin baik. Jadi minimalnya itu 3 orang, sama halnya syarat minimal untuk tegaknya sholat berjamaah. Ini ada hadisnya, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'an illa syafa'ahumullahu fih. Tidaklah seorang muslim meninggal lalu disolatkan oleh 40 orang yang tidak berbuat syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun, melainkan pasti Allah kabulkan syafaat mereka untuk si mayit. Hadis riwayat Muslim. Makmum disukai berbaris di belakang imam menjadi 3 shaf atau lebih. Nah, jadi semakin banyak shafnya akan menjadi lebih baik. Nah, ini. Kemudian kita lihat hadis riwayat Tirmizi, ma min maitin yamutu fayusalli alaihi salasatu sufufin minal muslimina illa aujaba. Tidaklah seorang muslim meninggal lalu disolatkan oleh 3 shaf kaum muslimin, melainkan pasti Allah akan mengabulkan. Jika makmum hanya 1 orang laki-laki, maka dia tidak berdiri sejajar dengan imam, akan tetapi berdiri di belakang imam.
Penguasa atau wakilnya lebih berhak menjadi imam salat jenazah. Jika tidak ada, maka yang paling berhak adalah yang paling banyak bacaan Al-Qur'annya. Nah, ini menjadi acuan bagi kita bagaimana harapan kita menjadi pemimpin kita itu adalah orang-orang yang mampu juga ya mengambil peran ya agama. Salah satunya ya menjadi imam sholat jenazah, menjadi imam sholat jamaah, ya mampu membaca Al-Quran, ya mampu menjadi khatib dan lain-lain sebagainya. Ini bisa kita lihat di dalam gambarnya posisi mayat jika mayatnya itu banyak. Ya, jadi jika jenazahnya itu banyak, ya kita akan sholatkan. Ya, nah, ini posisi yang laki-laki, ya itu paling dekat dengan imamnya. Imam berdiri di ya bagian kepala jenazah laki-laki. Nah, sesudah itu ya ke depannya itu anak laki-laki ya. Kemudian wanita dewasa. Nah, imam berdiri di bagian pinggang jenazah wanita. Kemudian lebih jauh lagi, lebih ke depan lagi adalah anak wanita. Ini posisi mayat ya, jika banyak. Kemudian boleh juga mensolatkannya sendiri-sendiri dan ini adalah yang asalnya. Ya. Jadi boleh disolatkan sendiri-sendiri. Mungkin jenazah laki-laki dewasa dulu, kemudian anak laki-laki, kemudian wanita dewasa, kemudian ya anak perempuannya. Posisi berdiri imam, imam berdiri di belakang ya kepala mayat laki-laki. Jadi sejajar ya dengan kepala jenazah laki-laki. Dan untuk mayat perempuan itu di bagian tengah ya atau pinggang ya atau bagian tengah badan dari jenazah perempuan. Ini sesuai dengan hadis Abu Daud, Imam Tirmizi, juga disebut dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Langkah pertama ya mengucapkan takbir ya. Jadi memang mengucapkan takbir itu ya takbir yang pertama ya. Secara keseluruhan takbirnya itu jumlahnya 4 kali. Ini pendapat yang paling kuat ya, 4 kali. Apa dasarnya? Ini hadis riwayat Hakim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin fakabbara 'alaiha arba'an wa sallama ya taslimatan wahidah. Kemudian ya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mensalatkan jenazah maka beliau bertakbir 4 kali dan melakukan salam sekali. Ya, ini. Jadi salam pertama ke kanan itu yang menjadi rukunnya. Yang kedua itu ya sunnah. Qala Abu Talhah, "Shallaitu khalfa bani Abbasin radhiyallahu anhu ala janazatin faqara'a bi Fatihatil Kitabi wa surah." Berkata Abu Talhah, aku pernah mensolatkan jenazah di belakang Ibnu Abbas. Beliau membaca Al-Fatihah dan surat. Ya. Ini sesudah takbir pertama,
kita baca Al-Fatihah. Boleh ditambah ya, surat. Kemudian kita lihat ya tata cara sholat jenazah berdasarkan keterangan dan dalil-dalil yang telah disebutkan itu. Pertama, mengucapkan takbir dan mengangkat tangan pada takbir pertama. Ya, ini. Kalau niat, niat sudah ada di dalam hati masing-masing. Boleh dilafazkan, ya, boleh juga dinyatakan atau diikrarkan di dalam hati. Ya. Setelah takbir pertama, ya, langsung membaca Al-Fatihah secara sir atau dengan suara pelan. Ya, jadi tidak dijaharkan, sir, sekurang-kurangnya kita sendiri yang mendengar ya, suara kita itu. Allahu Akbar. Nah, langsung dibaca Al-Fatihah. Ya. Kemudian bertakbir yang kedua. Ya. Takbir yang kedua. Boleh mengangkat tangan dan lebih lazim ya. Itu dengan cara mengangkat tangan. Ya. Jadi lebih lazimnya itu umumnya itu mengangkat tangan ya untuk takbir yang kedua. Lalu membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan suara yang pelan juga. Ya. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Berikut lalu membaca ya salawat, kemudian takbir yang ketiga mengangkat tangan ya. Kemudian bertakbir yang ketiga dengan mengangkat tangan, lalu membaca doa dengan penuh keikhlasan untuk jenazah. Ya, kalau mayatnya itu laki-laki, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Sampai akhir. Kalau mayatnya perempuan, Allahumma firlaha warhamha wa'afihi wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Kemudian takbir yang keempat dengan cara mengangkat tangan lalu dibaca doa ya untuk ya orang yang ditinggalkan. Apa bacaannya? Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Setelah berdoa pada takbir terakhir kemudian mengucapkan salam ke kanan ya tanpa menurunkan ya tangan kanan ke bawah. Ya. Jadi tetap dalam keadaan bersedekap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kanan. Kemudian salam ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke kiri. Tidak boleh salat jenazah pada waktu-waktu yang terlarang, yaitu tatkala matahari terbit, pada tengah hari, dan ketika matahari akan tenggelam. Jadi diberlakukan juga larangan ya, waktu sholat ya untuk jenazah. An Uqbata bin Amir radhiyallahu anhu qala salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yanhana an nusalliya fihinna au an naqbara fihinna mautana. Uqbah bin Amir berkata, 3 waktu Rasulullah SAW melarang kami untuk sholat atau mengubur mayat, yaitu ya ketika terbit matahari sampai meninggi, ketika matahari di tengah-tengah langit sampai tergelincir, dan ketika matahari akan terbenam sampai ya betul-betul terbenam. Hadis riwayat Muslim. Berikut kita masuk ke penguburan jenazah. Wajib mengubur mayat walaupun orang kafir. Nah, ini udah jelas ya. Mayat muslim tidak boleh dikubur bersama mayat orang kafir. Ya, dan mayat orang kafir tidak boleh dikubur bersama mayat orang muslim. Jadi pandang perkuburan orang muslim khusus tempatnya. Pandang kuburan ya penganut agama lain khusus tempatnya. Tidak boleh dicampur adukan. Bagaimana dalam satu kawasan ya? Ya, kalau dalam satu kawasan yang luas, jelaskan ya batas pemisahnya. Ya, harus dijelaskan batas pemisah. Jangan dicampur aduk. Kecuali para syuhada, mereka dikubur di tempat mereka meninggal dunia. Ini pengecualian. Adapun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, beliau dimandikan, kemudian dikuburkan di kamarnya, ya, bukan di perkuburan umum. Maka ini merupakan kekhususan atau keistimewaan bagi Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, begitu juga ya istri-istri Nabi itu tidak boleh diperistri, ya, oleh sahabat. Itu keistimewaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lihat wajib hukumnya untuk mendalamkan kuburan, meluaskannya dan membaguskan galiannya. Ini harus menjadi catatan kita, ini dalamnya. Ya, kenapa dalamnya? Ya, itu agar jangan sampai tergali oleh binatang-binatang buas atau binatang-binatang tertentu, ya, sehingga mayatnya keluar ya dari tanah, ya. Apalagi manfaatnya kalau kuburan itu dalam, ya, itu bau si mayat setelah terjadi proses pembusukan itu ya aroma busuk tidak tercium sampai keluar. Meluaskan. Kenapa perlu diluaskan? Ya, karena untuk memudahkan juga proses penguburannya. Akan ada orang yang akan menjawab ya si mayit, kemudian meletakkan, itu butuh ruang yang cukup. Nah, membaguskan galiannya, ya, karena ini adalah seumpama tempat tinggal ya bagi orang meninggal, ya, itu dibaguskan, sunnah dibaguskan galiannya, ya, sudut-sudutnya, ya, bagian lahatnya, ya, ini harus bisa kita pedomani dengan baik. Kemudian ada tempat khusus di dalam kuburan yang posisi mayit diletakkan di bagian tengah, itu namanya syak. Syak. Ya. Ini terlihat di dalam gambar. Ini bentuk ruang atau liang syak yang diletak di tengah-tengah kuburan, ya. Itu syak namanya. Kalau lahat, nah, itu berada di sisi bagian dalam. Itu lahat namanya. Yang agak
terjorok ke pinggir, ya, itu namanya lahat. Keduanya sama-sama dibolehkan. Wadafanu al-unsayaini al-usnayaini wasalasata fil qabri wa qaddimu aksarahum Qur'anan. Kuburkanlah 2 atau 3 orang di satu kubur dan dahulukanlah yang paling banyak hafalan Qur'annya. Ini jika seandainya kita menguburkan beberapa orang mayat ya di satu lahat atau di satu syak ya di satu kuburan, maka dahulukan memasukkan ya mayat atau jenazah yang paling banyak hafalan Al-Qur'annya. Begitu seterusnya. Yang menurunkan mayat adalah laki-laki meskipun mayatnya adalah wanita. Ya, pada umumnya memang sudah ya laki-laki yang menjawab ya yang menyambut mayat ya wanita. Menurut sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasukkan jenazah adalah dari kaki kubur. Kebanyakan kita kan dari samping, tapi yang dipraktekkan pada masa Rasulullah itu dari arah kaki. Ya, nanti ya secara sambut menyambut ya dari arah kaki itu akan lebih memudahkan. Ya. Nah. Ya, ausal harisu ayyusalliya alaihi Abdullah ibn Zaid fasalla alaihi thumma adkhalahul qabra min qabli rijlai al-qabri wa qala hadza minas sunnah. Haris mewasiatkan agar ia disolatkan oleh Abdullah bin Zaid, maka ia pun mensolatkannya lalu memasukkannya ke dalam kubur dari arah kaki kuburan seraya berkata ini termasuk sunnah. Nah, ini bisa terlihat di dalam gambar, itu arah kiblat, ya posisi kuburan dan mayat dibaringkan di atas lambung kanannya dan wajahnya dihadapkan ke kiblat, Maka sunnah juga untuk membuka bagian kain kafan bagian mukanya dan menyentuhkan tanah sedikit ke bagian wajah. Nah. Apa doa ketika memasukkan ya jenazah ke liang lahat? Ya bismillahi wa ala sunnati rasulillah. Ya, harus membaca doa bismillah wa ala sunnati rasulillah dengan nama Allah dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Abu Daud ya. Terus maktub di dalam kitab Ahkamul Janaiz. Kemudian juga bisa bismillahi wa billahi wa ala millati rasulillah. Dengan nama Allah dan demi Allah serta di atas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disunahkan bagi orang yang menghadiri penguburan untuk menaburkan tanah sebanyak 3 kali ya dengan kedua tangannya. Itu disunahkan. Ya. Agak 2-3 genggaman ya dimasukkan baru nanti dimasukkan tanah dengan ya alat-alat. Rasulullah SAW pernah mensalatkan jenazah, kemudian tatkala selesai penguburannya, beliau menaburkan tanah sebanyak 3 kali ke kuburnya. Itu hadis riwayat Ibnu Majah. Ya. Kemudian perlu diperhatikan, ya menaikkan kubur dari tanah dengan tinggi 1 jengkal, tidak diratakan dengan tanah. Itu sebagai penanda, ya ini sudah
terkubur jenazah di dalamnya. Memberi tanda berupa batu atau semisalnya agar dapat dikenali. Ya, kasih batu nisan ya di bagian kepala dan di bagian kaki. Ya. Berdiri di sekitar kubur dan mendoakan kemantapan bagi mayat dan memohonkan ampunan serta memerintahkan orang-orang untuk melakukan hal yang serupa. Ya, kita doakan si mayat ya agar mendapatkan kemantapan hati, keteguhan hati ketika nanti ditanya oleh malaikat mungkar dan nakir. Ya, agar amalan-amalannya diterima, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan nanti ditempatkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ini terdapat dalam isyarat ya pada hadis riwayat Abu Daud ya, istaghfiru li akhikum wasalu lahu tasbita fa innahul ana yus'al. Mintakanlah ampunan untuk saudara kalian dan mohonkanlah keteguhan hati, kemantapan ya baginya karena ia sekarang sedang ditanya. Jadi malaikat mungkar dan nakir sudah bertugas untuk menanyai. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, ya, siapa imammu, ya, dan seterusnya. Sehingga dengan menjawab ya, beberapa pertanyaan ini itu akan meringankan ya perjalanannya menuju kehidupan selanjutnya. Itulah barangkali yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kali ini. Tentu dalam penyampaian ini masih terdapat kelemahan dan kekurangannya. Itu kami akui sendiri. Ya, mungkin dalam cara penyampaian, ya, membaca ayat, hadis atau lafaznya terdapat kekeliruan, dimohon dimaafkan. Dan tentu harapannya, ya, mari sama-sama kita pelajari dan kita kuasai dengan baik kaifiat ya, mensolatkan jenazah dan mengkuburkan jenazah orang-orang Islam kaum muslimin ini sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih-lebih lagi ya, jangan sampai kita serahkan untuk menjadi imam sholat jenazah orang tua kita, ayah kita, ibu kita, istri kita, ya, atau anak-anak kita kepada orang lain. Kitalah hendaknya yang tampil maju ke depan untuk mengambil peran ya ini yang sangat mulia dan tentu kita harapkan orang-orang yang kita cintai itu akan husnul khotimah. Salah satunya dengan mensolatkan dengan khusyuk, dengan bacaan yang sempurna, ya, dengan doa-doa yang dibaca secara khidmat, secara syahdu. Insyaallah Allah ijabahkan semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih, banyak maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.